Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang looping atau perulangan ya. Kita bahas perulangan di sini. Pertama, perulangan adalah instruksi yang bisa mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi lain berulang kali sesuai dengan syarat yang ditentukan. Di dalam perulangan ada dasarnya terdiri dari yang pertama, kondisi dari perulangan itu sendiri, yaitu yang kondisi yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya. Kemudian yang kedua, badan perulangan, yaitu instruksinya yang akan diulang-ulang oleh pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah pencacah counter atau perulangan. Pencacah perulangan ya. Ini adalah variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan bisa terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang bisa dilaksanakan. Oke. Di Python nanti kalian mengenal 3 perulangan. Yang pertama adalah for. For ini mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Kemudian ada while. While ini adalah perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisinya bernilai benar. Yang ketiga, loop bersarang, nested loop. Di situ bisa berupa for bersarang atau bisa juga dengan while bersarang. Ya. Oke. Yang pertama, perulangan for. Bentuk umumnya adalah seperti ini. For, kemudian variabel perubahnya, in range. Range ini adalah kondisinya, kemudian statementnya. Statement ini adalah perintahnya. Ya, jadi tadi di dalam perulangan selalu ada yang namanya syarat, yaitu misalkan di sini taruh range-nya, kemudian ada instruksi yang harus dijalankan dan juga ada variabel perubahnya yang nilainya selalu berubah selama menjalankan perulangan. Contoh, kita punya for untuk menampilkan deret bilangan. Kita akan mencetak sebanyak 6 data. 6 data maksudnya ini adalah indeksnya ada 6 ya. Indeks yang pertama itu selalu dimulai dari 0. Nah, kita buat dulu inputannya, kita taruh di n. N nanti akan menyimpan banyaknya data. Nah, n ini jadi kondisinya. Kita akan mengulang indeks selama indeks itu masih dalam kondisinya adalah sebanyak data. Misalnya kita isi di sini. Di sini banyak datanya 100, berarti nanti dia akan terus mencetak selama data itu masih dalam range 100. Nah, tadi Ibu contohkan di sini Ibu input datanya 6. Maka dia akan mencetak data dalam range 6. 0 data pertama, 1 data kedua, 2 data ketiga, 3 data keempat, 4 data kelima, dan 5 data keenam. Maka ini adalah sesuai dengan for-nya ya. Jadi for ini adalah diikuti dengan statement ini, variabelnya, kemudian ada kondisinya, dan kemudian ada perintahnya apa. Kemudian misalkan ketika indeks ini sudah berubah menjadi 7, maka 7 sudah tidak ada di range banyak data yang tadi Ibu input adalah 6. Maka perintahnya akan berhenti. Ya. To for. Kemudian yang kedua adalah perulangan while. While itu statementnya seperti ini bentuk umumnya. While kondisinya, kemudian statement atau perintahnya, baru kemudian biasanya diikuti dengan variabel perubahnya. Ya. Contoh di sini juga perulangan while ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelumnya. Ya, jika kondisinya benar, maka pengulangannya dilaksanakan. Ada instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada saat kondisi perulangan tidak terpenuhi, maka perulangannya berhenti. Contoh, di sini Ibu buat di sini ada n lagi. N ini akan kita isi dengan bilangan. Kemudian kita buat variabel berubahnya dalam x ya, x-nya nilai awalnya kita kasih 2. Kemudian dia akan penyeleksian kondisinya di sini. Ketika x kurang dari sama dengan n, maka cetak x-nya. Setelah selesai dicetak, tambahkan x-nya dengan 2. Setelah tambah 2, maka tadi kan x-nya sama dengan 2. Apakah misalkan kita input di sini 6, apakah x kurang dari sama dengan 6? Iya, benar.
maka jalankan perintahnya, cetak X-nya 2. Lalu 2-nya tambahkan, X-nya tambah 2 tambah 2. Sekarang X-nya menjadi 4. Dia akan diulang ke sini. Sekarang dicek lagi apakah X yang sekarang 4 kurang dari sama dengan nilai yang Ibu input tadi 6. Iya. Maka dia akan dicetak 4. 4 ini akan dimasukkan ke variabel berubah. 4 tambah 2, sekarang 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu naik lagi ke atas, dicek lagi sesuai enggak kondisinya. Apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Iya, maka cetak lagi X-nya 6. Sekarang 6 ditambah 2 jadi 8. Akan dinaikkan ke atas lagi, dicek lagi apakah 8 kurang dari sama dengan 6? Tidak. Maka perintahnya akan berhenti. Ya. Ini kalau Ibu input datanya sebanyak 6. Kalau misalkan dijalankan kemudian kamu input misalkan 100, maka akan dicetak nilai dari 2 sampai dengan di situ adalah 100. Ya. Jadi while diikuti dengan pertama kondisinya atau syaratnya, kemudian perintahnya, dan diikuti juga dengan variabel berubah. Tadi ada 3 kondisi dalam perulangan. Jadi ada syarat, ada perintah, dan juga ada variabel berubah. Oke. Kemudian kita juga coba untuk while, untuk mencetak bilangan 1 sampai 15. Di sini angka kita kasih nilainya sama dengan 1. While angka kurang dari 15 sama dengan 15, maka cetak angkanya. Lalu berubahnya angka plus 1. Ya. Maka kalau kita mulai berarti while angka di sini 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 15? Iya, maka jalankan perintahnya. Sekarang angkanya tambah 1, jadi 2. 2 kurang dari 15? Iya, dan seterusnya. Sampai dengan kondisinya misalkan di sini 15 tambah 1 udah 16, dicek ke atas sudah tidak sesuai maka berhenti. Terima kasih. Ya, Ibu coba lihat itu. Nah, ini. Kalau Ibu berubah misalkan di sini mulai dari 5 angkanya, Ibu simpan ya. Kemudian kita coba jalankan. Maka seperti ini. Bilangan yang di petak pertama 5, kemudian bilangannya ditambah 1, 5 plus 1 sama dengan 6. Nanti dicek lagi apakah 6 kurang dari 15? Iya. Apakah lalu cetak 6-nya, 6-nya tambah 1 lagi dan seterusnya. Kalau kita mau tambahkan 2, misalkan di sini 2, kita simpan lagi, lalu kita jalankan, maka hasilnya juga berbeda. Ya. 5 tambah 7, 9, 11, 13, 15. Sesuai dengan variabel berubah yang kalian input. Itu adalah untuk while. Kemudian di sini setelah ini kita coba yang namanya kendali looping. Looping itu umumnya akan berhenti jika kondisinya sudah bernilai salah. Tapi seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan tergantung keperluannya. Maka di sini bisa kita lakukan dengan menggunakan break atau continue. Break ini memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan, sedangkan untuk continue ini menyebabkan program langsung lanjut ke step atau interval berikutnya. Ini mengabaikan skip atau baris kode di bawahnya yang masih satu blok. Ya. Contoh di sini kita akan menggunakan nilai break, break, control break untuk program seperti ini. Ya, kita akan memasukkan bilangan. Jika bilangan lebih dari 1, maka jalankan ini, ya. Lalu nanti dia bisa membuat break di sini. Ya. Kalau tanpa break, maka bilangan ini akan tercetak seterusnya ke bawah. 137, 137, 137 adalah bilangan prima dan sebagainya. Ya. Contoh di sini kita lihat di sini while 4. Nah, misalnya Ibu hilangkan breaknya di sini. Ibu anggap ini sebagai step. Ya, ini Ibu jalankan dulu. Masukkan bilangan misalnya 137. Hasilnya 137 adalah bilangan prima. Coba kalau Ibu hilangkan breaknya, lalu Ibu simpan, lalu Ibu jalankan, Ibu input 100, 137,
tadi kita coba di program ya, ketika breaknya ibu hilangkan di sini, maka terjadi perulangan 137 sebanyak 137 kali, terlalu banyak ya. Maka kita gunakan break untuk memaksa program berhenti. Nah, terus kemudian setelah break kita juga kenal akan namanya continue. Continue ini adalah digunakan untuk melompat, atau maksudnya misalnya di sini kita ada blok program lagi tapi kita tidak mau dijalankan, maka cukup continue, maka dia tidak akan menjalankan yang ada di bawah ya. Contoh di sini misalnya W5 di sini ya, kalau ibu jalankan di sini, masukkan bilangan di bawah 50, 45 misalkan 35, oke. Ketika ibu input 51, maka dia akan selesai. Kalau kita nonaktifkan continue-nya, lalu kita simpan, kita jalankan ya, dia tidak mau. Kita gunakan continue untuk menghentikan program ya, untuk melanjutkan program dan tidak membaca program yang ini ya. Oke, ini kemudian itu adalah while. Kemudian bentuk yang ketiga adalah nested loop. Bentuk umum nested while yaitu while kondisi, kemudian while kondisi, lalu statement, lalu statement. Jadi ada while di dalam while ya. Kalau untuk for juga sama, for variabel berubahnya, lalu in range-nya, kemudian statement, dan seterusnya. Contoh, kita punya nested while untuk mencetak bilangan prima ya. Kita punya variabelnya harus lebih dari 1 ya, I sama dengan 2. Jika I kurang dari 50, maka jalankan apanya? Jalankan yang ini, J nya kita kasih nilai 2, kemudian while J kurang dari sama dengan I, J, maka jalankan ini, I adalah bilangan prima. Seterusnya, kemudian nilai perubahannya diisi, baru kemudian ini adalah kondisinya, baru dicetak. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk for ini untuk mencetak bilangan prima kurang lebih seperti ini. For I in range-nya 2, 12 dan 22, 2 maksudnya print I-nya seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Ini untuk jumlah bilangan ya. For I ini bukan nested while. In range-nya 10, print I jumlah plus 1. Jumlah bilangan I sama dengan sampai 10 adalah, ini kalau misalkan kita mau mencetak bilangan indeksnya yang pertama ya, I indeksnya sama dengan 1, 0 ya. In range 10, oke. 1 tambah 1 sama dengan ya, kemudian 3, ini hasilnya 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Kemudian misalkan kita diminta untuk menampilkan kode pola bintang seperti ini, maka kita butuh nested while ya, atau looping dalam looping. Contoh di sini kita akan mencetak bintang dalam siku di sebelah kiri. Maka kita perlu yang pertama, inputannya mau berapa, jumlah kolom dan atau barisnya. Misalkan kita input di sini jumlah kolomnya 5. Di sini akan dihitung ya. Bintang, apakah bintang in range-nya ini adalah yang pertama 0, kemudian maksimalnya tadi 5, lalu di sini 1 tambahnya ya. Tadi kan inputannya 5, in berarti 0 tambah 1, kemudian di sini polanya in range-nya 0, bintang plus 1, bintangnya tadi masih 0 tambah 1 jadi 1, print bintang.
kemudian tadi kan 1 ya, ditambah ini batasnya 1, kemudian dia akan membalik lagi ke sini, in range nya 0, bintang plus 1 itu udah menjadi 2, di sini sudah tidak memenuhi, kemudian dia akan naik ke atas ya. Jadi for bintang in range ini gunanya untuk melakukan perulangan dalam membentuk baris yang akan dicetak 5 misalnya di sini. Kemudian for pola in range 0 bintang plus 1 berfungsi untuk mencetak bintang sesuai dengan looping keberapa atau baris keberapa. Misal looping ketiga atau baris ketiga, maka bintang yang dicetak adalah 3 bintang dengan melakukan 3 kali perulangan untuk pencetakan bintang ya. Dan contoh program dihitung di sini akan terhubung seperti ini kurang lebih. Nah, itu adalah 3 buah looping yang harus kalian pahami di dalam Python, yaitu ada for, kemudian while, dan juga ada nested looping. Nested loop itu bisa berupa while di dalam while atau for di dalam for ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari looping di Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.